Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang globalisasi dan hubungan internasional. Ayo kita lanjutkan. Kata globalisasi diambil dari kata globe, yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Kemudian kata global menjadi global menjadi global yang berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. B. Penerapan globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Globalisasi telah mengubah gaya hidup masyarakat, baik disadari maupun tidak. Dalam hal kehidupan sehari-hari kita banyak melakukan hal-hal yang merupakan penerapan dari globalisasi itu sendiri, yakni salah satu penerapan globalisasi dalam kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Semakin mudahnya mengetahui informasi berita yang ada di penjuru dunia, banyaknya produk luar negeri yang masuk ke dalam Indonesia. Selanjutnya, C. Hambatan atau tantangan dalam menghadapi globalisasi. Globalisasi tidak dapat dihindari atau ditolak. Globalisasi muncul dengan memberikan kemudahan dan manfaat. Salah satu hambatan atau tantangan yang muncul dalam arus globalisasi: pertama, sikap individualisme. Kedua, keterbukaan yang lebih tinggi, apresiasi generasi muda. Selanjutnya, manfaat-manfaat kerjasama dengan negara-negara di dunia. Kerjasama antar negara terjadi karena adanya provinsi geografis yang berbeda pada setiap negara. Ketidakmampuan mengolah sumber daya alam, padahal sumber daya alamnya melimpah atau tidak memenuhi sumber daya alam. Yakni salah satu manfaat kerjasama antara negara yaitu meningkatkan koordinasi daerah, meningkatkan keuangan negara, meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan devisa negara. Selanjutnya, latar belakang berdirinya ASEAN. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh beberapa persamaan yang dimiliki oleh negara-negara Asia Tenggara. Deklarasi Bangkok ditandatangani oleh para menteri luar negeri, salah satunya dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Selanjutnya, tokoh-tokoh pelopor berdirinya ASEAN. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa ada 5 negara yang mendirikan ASEAN. Kelima negara ini diwakili oleh menteri luar negeri dari masing-masing negaranya. Berikut ini nama-nama tokoh yang mendirikan ASEAN. Pertama, Abdul Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajatnam dari Singapura, Tanat Koman dari Thailand, Narcisco Ramos dari Filipina. Selanjutnya, landasan ideal atau konstitusional atau operasional politik luar negeri. Politik luar negeri adalah arah kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional yang diabdikan bagi kepentingan nasional dalam lingkungan dunia internasional. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Pertama, kerjasama negara Indonesia dengan negara lain dalam bidang ekonomi. Semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, maka semakin banyak pula kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat Indonesia, negara Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain. Oke, selanjutnya, pelajar atau prestasi Indonesia yang mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Indonesia merupakan negara yang kaya, tidak hanya kekayaan alam dan kebudayaannya yang mempesona. Prestasi anak bangsa Indonesia pun patut diacungi jempol. Bahkan dunia sudah mengakui hasil karya anak bangsa Indonesia. Salah satu anak Indonesia yang meraih medali emas dalam Olimpiade Matematika adalah yaitu Gian Cordana, meraih medali emas dalam Olimpiade Matematika Internasional atau International Matematika Olimpiade ke-59 tahun 2018 di Rumania pada 4-14 Juli 2018. Lalu,
sudah selesai. Kita balik lagi ke halaman depan. Terima kasih sudah mendengarkan pengamatan tentang globalisasi dan hubungan internasional dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.